Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia. Kalau sebelumnya Bapak sudah menjelaskan alat pernafasan pada manusia, sekarang Bapak akan menjelaskan proses apa saja yang terjadi pada pernafasan manusia. Nah, sambil disimak video Bapak, dibuka buku paket IPA-nya ya. Kompetensi dasar masih sama seperti yang kemarin ya. 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang proses pernafasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah Bapak harapkan kalian mengetahui jenis pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengetahui proses pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, mengetahui mekanisme pernafasan manusia. Mudah-mudahan dengan kalian menyimak baik-baik video ini, tujuan pembelajarannya dapat tersampaikan atau dapat kalian memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Langsung saja, yang pertama adalah jenis pernafasan pada manusia, di mana jenis pernafasan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Nah, perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut, kalau pernafasan dada ini menggunakan otot antar tulang rusuk, di mana semua orang dapat melakukan pernapasan dada. Pernafasan perut ini menggunakan otot diafragma. Jadi tidak semua orang dapat menggunakan pernafasan perut. Jadi sekali lagi pernafasan perut dia menggunakan otot diafragma. Nah, inilah perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi kalau pernafasan dada itu otot antar tulang rusuknya bergerak yang bekerja. Tapi kalau pernafasan perut yang bekerjanya adalah otot diafragma yang di bawah. Masih ingat apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat tubuh yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Proses pernafasan pada manusia ini memiliki dua tahap. Yang pertama dikenal dengan inspirasi atau menghirup. Dan yang kedua ekspirasi atau mengeluarkan atau menghembuskan. Ya, yang pertama inspirasi, menghirup. Apa yang kita hirup? Yang kita hirup adalah udara, oksigen. Ya, Pak, kenapa sih kok yang kita hirup adalah oksigen? Nah, karena paru-paru kita kemarin masih ingat di mana tempat pertukaran udara di dalam paru-paru. Di mana masih ingat? Ya, di alveolus. Di mana alveolus itu kaya akan pembuluh kapiler darah. Nah, kapiler darah inilah yang berfungsi mengikat oksigen. Jadi dia tidak bisa mengikat zat selain oksigen ya. Maka dari itu yang kita hirup adalah oksigen. Nah, sedangkan ekspirasi atau menghembuskan, kira-kira apa yang kita keluarkan dari tubuh kita, dari hasil pernafasan kita? Yang kita keluarkan dari hasil pernafasan kita adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau rumus kimianya H2O. Loh, Pak, emang benar gitu kita mengeluarkan air? Coba, kalau kalian tidak percaya, coba kalian hembuskan nafas kalian di depan cermin atau kaca. Coba ada apa di kacanya? Ya, ada embun atau ada uap air. Nah, itulah yang membuktikan bahwa selain paru-paru kita mengeluarkan karbon dioksida, juga mengeluarkan uap air.
Atau misalkan kalau kalian lagi jalan-jalan di tempat yang dingin, atau subuh-subuh kalian sholat subuh di masjid dengan suhu yang dingin. Ketika kalian bernafas, kalian mengeluarkan seperti asap, seperti orang yang sedang merokok ya. Atau kalau kalian lihat di film-film luar negeri gitu ya, di tempat salju, ketika orang ngomong atau bernafas itu keluar asap dari hidung atau mulutnya. Nah, itu bukan asap tapi uap air ya. Nah, itulah proses pernafasan pada manusia, inspirasi dan ekspirasi. Ya, tadi kita sudah tahu ya, jenis pernafasan pada manusia ada dua, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Begitu juga dengan proses pernafasan pada manusia, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan masing-masing pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, untuk pernafasan dada, ini yang pertama inspirasi. Inspirasi pernafasan dada dimulai dari udara masuk ya. Ketika udara masuk ke hidung, maka tulang rusuk terangkat. Nah, kenapa tulang rusuk terangkat? Ini akibat adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Pak, kontraksi itu apa sih? Kontraksi itu artinya bekerja. Jadi, ketika otot antar tulang rusuk bekerja, mengakibatkan tulang rusuk terangkat ke depan. Nah, ketika tulang rusuk terangkat ke depan, akibatnya rongga dada pada saat kita inspirasi atau menghirup itu menjadi besar. Nah, rongga dada membesar ini mengakibatkan volume rongga dada ikut membesar. Volume itu artinya isi. Ketika volume rongga dada membesar, mengakibatkan tekanan di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar paru-paru. Nah, ketika terjadi perbedaan tekanan di luar dan di dalam paru-paru, ini mengakibatkan udara masuk. Kenapa udara masuk? Karena tekanan udara di luar paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di dalam paru-paru. Itu untuk inspirasi pernafasan dada. Kemudian, untuk ekspirasi pernafasan dada. Nah, ini ekspirasi tadi ya, mengeluarkan atau menghembuskan udara. Nah, kenapa sih udara bisa keluar? Ini akibat dari tulang rusuk yang turun. Kenapa turun? Karena otot interkosta berrelaksas. Apa sih Pak otot interkosta itu? Otot interkosta itu otot antar tulang rusuk. Kemudian relaksan itu apa, Pak? Relaksan itu artinya istirahat. Ya, kalau kontraksi bekerja, kalau relaksan itu bekerja. Jadi, ketika otot antar tulang rusuk istirahat, itu mengakibatkan tulang rusuk menurun atau mengecil. Ya, ketika tulang rusuk turun, mengakibatkan volume rongga dada mengecil. Nah, volume rongga dada mengecil ini mengakibatkan tekanan di paru-paru itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan di luar paru-paru. Karena tekanan di dalam paru-paru lebih besar, maka yang terjadi adalah udara keluar atau dikenal dengan nama ekspirasi pernapasan dada. Nah, itulah mekanisme pernafasan dada, inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau tadi pernafasan dada Bapak menjelaskan lewat gambar. Nah, sekarang kalau kita urutkan atau kalau kita buat bagan pernapasan dada, baik inspirasi dan ekspirasi, kalian bisa lihat di slide berikut ini. Nah, yang pertama untuk pernapasan dada atau inspirasi pernapasan dada itu dimulai dari kontraksi otot antar tulang rusuk. Mengakibatkan tadi tulang rusuknya terangkat.
terangkat. Selanjutnya, tulang rusuk terangkat ini mengakibatkan rongga dada membesar. Selanjutnya, rongga dada membesar mengakibatkan paru-paru mengembang. Kemudian, tekanan udara di dalam paru-paru rendah atau kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Akibatnya apa? Udara luar masuk ke paru-paru. Itu untuk inspirasi pernafasan dada. Nah, selanjutnya ekspirasi pernafasan dada bagannya dimulai dari relaksasi otot antar tulang rusuk. Relaksasi, apa itu relaksasi? Relaksasi itu artinya istirahat. Istirahat otot antar tulang rusuk ini mengakibatkan tulang rusuk turun. Kemudian rongga dadanya mengecil, selanjutnya paru-parunya mengecil juga. Dan akibatnya tekanan udara dalam paru-paru tinggi, sedangkan tekanan udara di luar paru-paru kecil atau rendah. Dan yang terjadi apa? Udara keluar dari paru-paru. Nah, itulah bagan pernapasan dada. Selanjutnya mekanisme pernapasan perut ya. Yang pertama inspirasi pernapasan perut ya. Nah, inspirasi pernapasan perut ini dimulai dari otot diafragma kontraksi. Ingat ya, pernapasan perut tadi yang bekerjanya atau yang aktifnya adalah otot diafragma. Jadi dimulai dari otot diafragma yang bekerja atau kontraksi, mengakibatkan diafragmanya mendatar. Nah, lihat di gambar tuh, diafragmanya mendatar atau tanda panahnya dia turun ke bawah. Nah, mengakibatkan volume rongga dada membesar. Volume rongga dada membesar mengakibatkan tekanan di dalam paru-paru mengecil. Sedangkan tekanan udara di luar paru-paru besar. Akibatnya apa perbedaan tekanan tersebut? Akibatnya udara masuk. Nah, itulah inspirasi pernapasan perut. Selanjutnya, untuk ekspirasi pernafasan perut dimulai dari otot diafragmanya relaksasi atau istirahat. Nah, kalau kalian lihat gambar, otot diafragma itu relaksasi kayak gimana sih, Pak? Tuh lihat tanda panahnya. Tanda panahnya atau diafragmanya dia naik ke atas atau melengkung. Ya. Jadi ketika otot diafragmanya relaksasi, ini mengakibatkan diafragma dengan posisi melengkung sehingga rongga dada mengecil. Rongga dada mengecil mengakibatkan volume rongga dada juga mengecil. Volume rongga dada mengecil ini berbanding terbalik dengan tekanan ya. Jadi kalau volumenya kecil, tekanan di dalam rongga dada ini membesar. Sedangkan tekanan di luar rongga dada ini kecil. Akibatnya apa? Akibatnya udara keluar ya. Itulah ekspirasi pernapasan perut. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan pernafasan perut berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita buat bagan pernafasan perut ya. Yang pertama inspirasi pernafasan perut dimulai dari kontraksi otot diafragma atau diafragmanya bekerja. Nah, ini mengakibatkan diafragmanya mendatar. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru mengembang. Kemudian, tekanan udara dalam paru-paru rendah dibandingkan dengan tekanan udara di luar paru-paru. Akibatnya apa? Akibatnya udara luar masuk ke paru-paru. Itulah inspirasi pernafasan perut. Kemudian, untuk ekspirasi pernafasan perut ini dimulai dari relaksasi otot diafragma atau otot diafragmanya dalam keadaan istirahat. Nah, ini mengakibatkan diafragmanya melengkung. Kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil. Selanjutnya,
tekanan udara dalam paru-paru tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di luar paru-paru. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Nah, itulah ekspirasi pernapasan perut. Alhamdulillah, untuk proses pernafasan pada manusia sudah selesai ya. Bapak sudah menjelaskan proses yang terjadi pada pernafasan manusia, dimulai dari jenis pernafasan dan tahap-tahap pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian dimengerti ya. Kalau kalian lupa atau kurang jelas, silahkan diputar ulang lagi videonya ya. Kemudian sambil dibuka buku paket IPA-nya. Nah, sekian dari Bapak. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.